Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman saya semua. Pada hari ini saya Franz Kenzo sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai bab 1 ini, pengenalan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Yaitu saya sendiri, Franz Kenzo, lalu ada kawan saya, Arya Fanda, Agis Ardiah, dan Fatur Rahman. Oke, langsung aja dimulai oleh penyampai materi pertama, yaitu Arya Fanda, silakan. Oke, yang pertama di sini uses of computer networks atau penggunaan jaringan komputer. Penggunaan jaringan komputer saat ini banyak dibutuhkan sebagai implementasi dari business application. Dalam sebuah perusahaan sistem informasi, perusahaan terdiri dari satu atau lebih database dengan informasi perusahaan dan beberapa nomor karyawan yang perlu mengaksesnya dari jarak jauh. Akses ke inventaris produk basis data ke luar negeri bisa dibantu oleh jaringan yang disebut VPN. VPN dapat digunakan untuk menggabungkan jaringan individu di lokasi yang berbeda menjadi satu jaringan kerja yang diperluas. Lalu, home application, yaitu akses internet menyediakan pengguna rumahan dengan konektivitas ke komputer jarak jauh. Seperti halnya perusahaan, pengguna rumahan dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan membeli produk dan layanan dengan e-commerce. Akses ke informasi jarak jauh datang dalam berbagai bentuk. Itu bisa berselancar World Wide Web atau biasa disingkat WWW untuk informasi atau hanya untuk bersenang-senang. Informasi yang tersedia meliputi seni, bisnis, memasak, pemerintahan, kesehatan, sejarah, hobi, rekreasi, sains, olahraga, perjalanan, dan banyak lagi. Lalu mobile users. Mobile komputer seperti laptop dan komputer genggam adalah salah satu segmen industri komputer yang tumbuh paling cepat. Orang-orang menginginkannya karena mereka ingin melakukan semua hal yang mereka lakukan di rumah dan di kantor. Secara alami mereka ingin melakukannya dari mana saja, di darat, laut, atau di udara. Konektivitas ke internet memungkinkan banyak dari penggunaan seluler ini. Lalu social issues. Masalahnya datang dengan topik yang benar-benar dipedulikan orang, seperti politik, agama, atau seks. Tampilan yang diposting secara publik mungkin sangat menyinggung bagi sebagian orang rakyat. Sekarang seharusnya hanya sedikit mengetahui bahwa beberapa operator jaringan memblokir konten karena alasan mereka sendiri. Beberapa pengguna aplikasi peer-to-peer layanan jaringan mereka terputus karena operator jaringan tidak merasa cocok untuk membawa sejumlah besar lalu lintas yang dikirim oleh aplikasi tersebut. Lalu, network hardware atau perangkat keras jaringan. Tautan point-to-point menghubungkan pasangan mesin individu dari berbagai tempat yang dibedakan menjadi personal area networks atau PAN memungkinkan perangkat berkomunikasi melalui jangkauan seseorang. Contoh umum adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan komputer dengan periferalnya atau perangkatnya seperti Bluetooth. Lalu ada local area networks atau LAN adalah milik pribadi, jaringan milik sendiri yang beroperasi di dalam dan di sekitar satu bangunan seperti rumah, kantor, atau pabrik. LAN banyak digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan elektronik konsumen untuk memungkinkan mereka berbagai sumber daya, misalnya printer dan bertukar informasi. Lalu Metropolitan Area Networks atau MAN mencakup sebuah kota. Contoh MAN yang paling terkenal adalah jaringan televisi kabel yang tersedia di banyak kota. Sistem ini berkembang dari sistem antena komunitas sebelumnya yang digunakan di area dengan penerimaan televisi over the air yang buruk. Lalu Wide Area Networks atau WAN mencakup area geografis yang luas, seringkali negara atau benua. Kami akan memulai diskusi kami dengan WAN kabel menggunakan contoh perusahaan dengan kantor cabang di berbagai kota. Selanjutnya Internet Works, yaitu banyak jaringan yang ada di dunia seringkali dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Pemenuhan keinginan berkomunikasi dengan orang yang terhubung ke tempat berbeda membutuhkan jaringan yang berbeda dan sering tidak kompatibel dihubungkan. Kumpulan dari jaringan yang sering berhubungan disebut interworks atau internet. Selanjutnya, network software atau perangkat lunak jaringan. Teknik penataan perangkat lunak meliputi protokol hierarkis, yaitu untuk mengurangi kerumitan desainnya. Sebagian besar jaringan diatur sebagai stack dari layers atau levels. Masing-masing dibangun di atas yang di bawahnya. Tujuan dari setiap layers adalah untuk menawarkan layanan tertentu ke layers yang lebih tinggi sambil melindungi layers tersebut dari detail tentang bagaimana layanan yang ditaruhkan benar-benar diimplementasikan. Dalam arti setiap layers adalah semacam mesin virtual menawarkan layanan tertentu ke layers di atasnya. Selanjutnya, design issues for the layers. Reliability adalah masalah desain untuk membuat jaringan yang beroperasi dengan benar meskipun terdiri dari kumpulan komponen yang tidak dapat diandalkan itu sendiri.
Salah satu mekanisme untuk menemukan kesalahan dalam informasi yang diterima menggunakan kode untuk deteksi kesalahan. Informasi yang diterima secara tidak benar kemudian dapat dikirim ulang sampai diterima dengan benar. Lalu connection oriented versus connectionless service. Connection oriented service digunakan setelah sistem telepon. Untuk berbicara dengan seseorang, Anda mengangkat telepon, menekan nomor, berbicara, dan kemudian menutup telepon. Demikian pula untuk menggunakan layanan connection oriented network, pengguna layanan pertama-tama membuat koneksi, menggunakan koneksi, dan kemudian melepaskan koneksi. Lalu service primitives. Sebuah layanan formal ditentukan oleh satu set primitif atau parse yang tersedia untuk operasi pengguna untuk mengakses layanan. Primitif ini memberitahu layanan untuk melakukan beberapa tindakan atau melaporkan tindakan yang diambil oleh entitas rekan. Lalu the relationship of service to protocols. Service dan protokol adalah konsep yang berbeda. Service adalah seperangkat primitif yang disediakan oleh layer di atasnya. Nah, selanjutnya reference model atau model referensi. DLC reference model itu model ini didasarkan pada proposal yang dikembangkan oleh organisasi standar internasional sebagai langkah pertama menuju standarisasi internasional dari protokol yang digunakan di berbagai lapisan ini disebut model referensi ISO atau OSI, yaitu Open System Interconnection karena berhubungan dengan menghubungkan sistem terbuka. Lalu the TCP atau mungkin udah ganti orang buat presentasinya. Oke, selanjutnya. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Reference models, model referensi. ARPANET adalah jaringan penelitian yang disponsori oleh DoD atau Departemen Pertahanan AS. Ini akhirnya menghubungkan ratusan universitas dan instalasi pemerintah. Menggunakan saluran telepon sewaan, ketika jaringan satelit dan radio ditambahkan kemudian, protokol yang ada mengalami kesulitan untuk bekerja dengan mereka, sehingga diperlukan arsitektur referensi baru. Jadi, sejak awal, kemampuan untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan cara yang mulus adalah salah satu tujuan desain utama. Arsitektur ini kemudian dikenal sebagai TCP atau IP reference model setelah dua protokol utamanya. Ini pertama kali dijelaskan oleh Cerf dan Khan 1974 dan kemudian disempurnakan dan didefinisikan sebagai standar dalam komunitas internet. Braden 1989. Filosofi desain di balik model dibahas oleh Clark 1988. Slide selanjutnya. The model used in this book. Model ini memiliki 5 lapisan, berjalan dari lapisan fisik ke atas melalui link, jaringan dan lapisan transport ke lapisan aplikasi. Lapisan fisik menentukan bagaimana mengirimkan bit di berbagai jenis media sebagai sinyal listrik atau analog lainnya. Lapisan tautan berkaitan dengan cara mengirim pesan dengan panjang terbatas antara komputer yang terhubung langsung dengan tingkat kendala tertentu. Ethernet dan 802.11 adalah contoh protokol lapisan tautan. Lapisan jaringan berkaitan dengan bagaimana menggabungkan beberapa tautan ke dalam jaringan dan jaringan ke dalam internet network sehingga kami dapat mengirim paket antara komputer yang jauh. Selanjutnya, a comparison of the OC and TCP atau IP reference model. Model referensi OC dan TCP atau IP memiliki banyak kesamaan. Keduanya didasarkan pada konsep tumpukan protokol independen. Juga fungsionalitas lapisannya kira-kira serupa. Misalnya, dalam kedua model lapisan-lapisan ke atas dan termasuk lapisan transport ada untuk menyediakan layanan transport ujung ke ujung. Jaringan independen ke proses yang ingin berkomunikasi. Lapisan ini membentuk penyedia transportasi, sekali lagi di kedua model. Lapisan di atas transport adalah pengguna berorientasi aplikasi dari layanan transport. A critique of the OC models and protocols. Baik model OC dan protokolnya maupun model TCP atau IP dan protokolnya tidak sempurna. Cukup banyak kritik yang didapat dan telah diarahkan pada keduanya. Di bagian ini dan bagian berikutnya kita akan melihat beberapa kritik seperti 1. Waktu yang buruk, 2. Teknologi yang buruk, 3. Implementasi yang buruk, 4. Politik yang buruk.
model dan protokol TCP atau IP juga memiliki masalah. Pertama, model tidak secara jelas membedakan konsep layanan, antarmuka, dan protokol. Praktik rekayasa perangkat lunak yang baik memerlukan pembedaan antara spesifikasi dan implementasi. Sesuatu yang dilakukan OSI dengan sangat hati-hati, tetapi TCP atau IP tidak. Kedua, model TCP atau IP sama sekali tidak umum dan kurang cocok untuk menggambarkan tumpukan protokol apapun selain TCP IP. Mencoba menggunakan model TCP IP untuk menggambarkan Bluetooth, misalnya, sama sekali tidak mungkin. Ketiga, lapisan tautan sebenarnya bukan lapisan sama sekali dalam pengertian normal istilah seperti yang digunakan dalam konteks protokol berlapis. Keempat, model TCP/IP tidak membedakan antara lapisan fisik dan data link. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ages. Silakan Ages. Selanjutnya, example networks atau contoh jaringan itu ada internet. Itu merupakan bagian macam jaringan berbeda yang mencakup luas dengan menggunakan protokol umum dan layanan umum tertentu. Ada mobile phone networks, itu sistem telepon seluler generasi pertama mentransmisikan panggilan suara sebagai sinyal atau analog yang terus berubah-ubah. Lalu ada wireless LAN, itu nama selang umum digunakan untuk WiFi. Semua perangkat diizinkan untuk menggunakan spektrum ini asalkan mereka membatasi daya pancar mereka. Lalu yang keempat ada RFID atau sensor networks, itu dengan frekuensi radio identification, benda sehari-hari dapat menjadi bagian dari jaringan komputer. Lanjut. Network standar, itu ada WHO in the telecommunication world, itu ada status hukum perusahaan telepon dunia, sangat bervariasi di negara-negara membentuk pendahulu ITU atau International Telecommunication Persatuan, tugasnya adalah menstandarisasikan telekomunikasi. Dan ini WHO in the International Standard World, itu standar internasional diproduksi dan diterbitkan oleh ISO atau International Organisasi Standar, sebuah organisasi dan perjanjian sukarelawan yang didirikan pada tahun 1946 dan ada IEE. Lalu Internet Standard Board, itu internet di seluruh dunia memiliki mekanisme standarisasi sendiri yang berbeda-beda dengan itu dan ISO. Dan RFC menjadi standar internet. Berapa standar internet telah menjadi standar DoD atau STD, jadikan wajib bagi memasukkan DoD. Lanjut. Selanjutnya matrix unit. Matrix unit digunakan sebagai pengganti bahasa Inggris tradisional. Awalnya metrik utama terdaftar biasanya disingkat dengan huruf pertama mereka dengan unit lebih besar dari satu kapasitas, KB, MB, dan lain-lain. Satu pengecualian untuk alasan historis adalah kbps untuk kilobyte atau per detik. Dengan demikian, jalur komunikasi 1 Mbps mentransmisikan 106 bit per detik dan jam 100 per sekon atau 100 per sekon berdetak setiap 10-10 detik. Selanjutnya. Outline of the rest of the book atau garis besar dari buku ini membahas prinsip dan praktik jaringan komputer. Mulai dari bab 2, kami mulai meningkatkan hierarki protokol mulai dari bagian bawah. Bab 3 dan bab 4 membahas lapisan data link dalam 2 bagian. Bab 3 melihat masalah bagaimana mengirim paket melalui link termasuk deteksi kesalahan dan koreksi. Bab 4 memeriksa supplier akses media. Bab 5 membahas lapisan jaringan terutama protean. Bab 6 membahas lapisan transport, bab 7 membahas lapisan aplikasi, protokolnya dan aplikasinya. Bab 8 adalah tentang keamanan jaringan, dan bab 9 berisi daftar bernotasi dari bacaan yang disarankan yang disusun berdasarkan bab. Summary atau ringkasan, jaringan komputer memiliki banyak kegunaan, baik untuk perusahaan maupun untuk individu di rumah saat berpergian. Jaringan dapat dibagi menjadi LAN, MAN, WAN, dan Internet Network. Perangkat lunak jaringan dibangun di sekitar protokol yang merupakan aturan di mana proses berkomunikasi. Sebagian besar jaringan mendukung hierarki protokol dengan setiap lapisan memberikan layanan ke lapisan di atasnya dan memvisualisasikan mereka dari detail-detail protokol yang digunakan di lapisan bawah. Tumpukan protokol biasanya didasarkan pada model OSI atau pada model TCP atau IP.
Keduanya memiliki link, network, transport, dan lapisan aplikasi, tetapi mereka berbeda pada lapisan lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang ingin di kelompok lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik, jika tidak ada pertanyaan, demikian saja akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.